Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirrahu ala dini kulihi wa kafa billahi syahidaa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammada abduhu rasulullah. Amma badu. Sahabat surga Firdaus yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Amin. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat surga Firdaus yang dirahmati Allah, pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan salah satu amalan yang sangat dahsyat, yang mana amalan ini ijazah langsung daripada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada salah seorang sahabat beliau di dalam sebuah kitab Kaifah Takunu Ghaniyan, yang berjudul Bagaimana Cara Cepat Kaya, pada halaman 17 yang ditulis oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus, mengangkat satu hadis yang bersumber dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwa suatu hari datang seorang laki-laki mengadukan nasibnya, keadaannya termasuk keadaan keluarganya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa dunia ini dari hari ke hari semakin meninggalkan saya? Dunia seperti kabur dari kehidupan saya, ternak-ternak kami mulai mati satu persatu. Pertanian kami pun tidak pernah berhasil. Dunia ini benar-benar kelam bagi saya, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada laki-laki tersebut, "Apakah engkau tidak mengamalkan doanya para malaikat dan tasbihnya para makhluk, yang dengan itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, menjamin rezekinya?" Lalu lelaki itu berkata, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengajarkan satu zikir, satu doa, satu amalan kepada lelaki tersebut. Kemudian setelah itu, laki-laki ini pamit dan pergi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beberapa bulan kemudian, laki-laki ini kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan senang bahagia, lalu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sekarang ini benar-benar hidup saya berubah. Justru saat ini saya bingung ya Rasulullah. Saya tidak tahu di mana dunia saya akan letakkan. Ternak-ternak saya sangat luar biasa banyaknya. Pokoknya saya pusing ya Rasulullah dengan amalan ini." Unun, sahabat surga Firdaus yang dirahmati Allah, semua manusia pasti ingin dan mengharapkan uang. Sehingga ada pepatah mengatakan, uang bukanlah segala-galanya, tetapi hampir segalanya membutuhkan uang. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ibadah ini justru membutuhkan materi, antara lain seperti berangkat haji dan umroh. Apalagi berkali-kali, apalagi bersama dengan keluarga, itu pasti butuh yang namanya uang, butuh harta yang banyak. Berkurban setiap tahun di hari-hari tasyrik, hari raya Idul Adha, contohnya juga membutuhkan uang. Membangun madrasah, rumah-rumah ibadah, masjid musola, miliki tanah wakaf, semua membutuhkan harta, membutuhkan uang. Maka ini sesungguhnya uang memang sangat penting. Apalagi jika ada teman-teman kita selamat hidupnya merasa miskin, bahkan dililit oleh hutang, bahkan ingin lari dari kampungnya karena menghindari tagihan-tagihan hutangnya. Maka sahabat beriman yang dirahmati Allah, jangan mudah berputus asa, apalagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di dalam Al-Quran di surah At-Talaq, yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian pula di dalam salah satu hadis riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melazimi istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan dari segala kesempitan hidupnya
Kemudian, yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesedihan di dalam hidupnya. Yang ketiga, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Nah, seperti inilah khasiat, keutamaan, keajaiban ketika kita amalkan zikir yang diijazahkan oleh Nabi SAW. Maka, oleh sebab itu, sahabat surga Firdaus yang dirahmati Allah, sebelum melanjutkan videonya, saya mau mengajak para sahabat semuanya untuk memberi dukungan kepada channel ini dengan cara menekan tombol like, tombol jempolnya, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Saya doakan mudah-mudahan para sahabat semuanya yang sudah menekan tombol like dan subscribe selalu diberikan kesehatan, dilapangkan pintu rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dikabulkan semua hajat dan keinginannya selama ini. Amin ya robbal alamin. Dan bagi para sahabat semuanya yang saat ini memiliki hajat dan keinginan, apapun itu bisa ditulis di kolom komentar untuk kita bersama-sama doakan dan aminkan. Mudah-mudahan semua hajat dan keinginan kita selama ini bisa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat surga Firdaus yang dirahmati Allah, adapun amalan yang diijazahkan oleh Nabi SAW yang disebutkan di dalam kitab Kaifah Takunu Gonian pada halaman 17 diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zikirkanlah, lazimkanlah, amalkan sebelum fajar terbit, yaitu sebagai berikut: Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Baca zikir ini sebanyak 100 kali, maka dunia akan mendatangi engkau. Sahabat surga Firdaus yang dirahmati Allah, maka salah satu ikhtiar setelah kita bekerja dengan sempurna, bekerja dengan maksimal, bekerja dengan cara-cara yang halal, lalu kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian banyak zikir untuk melapangkan rezeki, untuk mendatangkan kekayaan. Maka salah satu di antaranya ialah zikir ini yang diijazahkan langsung oleh Nabi SAW. Dan itu terjadi kepada para sahabat-sahabat Nabi. Dan menurut sebagian para ahli hikmah, bahwa ada yang menjamin jika zikir ini diamalkan penuh keyakinan, dengan sungguh-sungguh, penuh raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu dalam jangka 4 hari, maka kita akan merasakan keajaiban zikir ini. Ada yang mengatakan 41 hari, ada yang mengatakan beberapa bulan, seperti yang dirasakan, dialami oleh sahabat Nabi tadi. Kemudian, waktu mengamalkannya. Para sahabat sekalian, kalau menurut hadis ini, yaitu sebelum matahari naik. Ada yang mengatakan sebelum salat subuh, karena memang di waktu itu, waktu yang sangat mustajab, yaitu waktu usaha. Lalu yang kedua adalah, ada yang mengatakan setelah salat subuh, waktunya pagi sampai zuhur, dan ada yang mengatakan bisa setelah selesai salat isya. Jadi, amalkanlah minimal 100 kali dalam sehari semalam dengan memilih waktu yang kita sebisa mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah apa yang menjadi hajat doa kita di dunia ini, dan semoga bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Berkat zikir yang sangat mulia ini, yang mencakup yaitu mensucikan Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat yang terakhir, astagfirullahaladzim. Semoga amalan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin. Allahumma amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.